Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Pada video kali ini kita insya Allah akan membahas kembali mengenai hukum tata ruang. Nah, insya Allah pada video kali ini juga kita bakal membahas berbagai macam materi. Di antaranya adalah tugas negara dalam penataan ruang, lalu juga wewenang pemerintah dalam penataan ruang, dan juga wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional, dan juga wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja silahkan disimak materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua dalam hal hukum tata ruang. Baiklah teman-teman semua, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai tugas negara atau tugas negara dalam penataan ruang. Nah, di sini awalnya yang memiliki tugas dalam penataan ruang itu adalah negara itu sendiri, atau kalau misalkan di dalam negara kita yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita singkat juga dengan sebutan NKRI. Kemudian negara memberikan tugasnya ini kepada dua. Yang pertama ada pemerintah pusat, dalam artian di sini adalah pemerintah yang memang berada di pusat pemerintahan ya, seperti presiden dan menteri-menterinya. Lalu yang kedua diberikan kepada pemerintah daerah, dalam artian di sini adalah pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun desa. Nah, jadi awalnya dari negara kemudian memberikan kepada pemerintah dan juga pemerintah desa, pemerintah daerah, maaf. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pasal 7-nya di ayat 1 disebutkan, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi memang penataan ruang ini ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya ya, rakyat warga negara Indonesia. Kemudian di pasal 2 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat kalau misalkan di pasal 7 ayat 1 dan juga ayat 2 itu menjadi dasar legitimasi bahwasanya yang menyelenggarakan penataan ruang adalah negara, itu di dalam negara adalah pemerintah dan juga pemerintah daerah. Jadi sudah clear ya terkait dengan tugas penataan ruang. Kemudian selanjutnya terkait wewenang dalam penataan ruang, di sini kita akan mempelajari mengenai wewenang pemerintah. Yang mana wewenang pemerintah di dalam penataan ruang itu ada 4. Pertama, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terkait pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota, dan juga pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi wewenangnya yang pertama adalah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Yang kedua adalah pelaksanaan terkait penataan ruang wilayah nasional. Yang ketiga adalah pelaksanaan terkait penataan ruang kawasan strategis nasional. Dan yang keempat adalah kerjasama penataan ruang antar negara dan juga pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi. Jadi itu adalah 4 kewenangan pemerintah dalam pengaturan tata ruang. Kita akan bahas itu satu persatu ya.
Yang pertama terkait dengan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kabupaten, ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan juga kabupaten atau kota. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini berarti pemerintah mempunyai andil penuh di dalam pengaturannya ya. Jadi ada penataan ruang dimanapun itu, baik itu di dalam wilayah nasional, yang mana itu meliputi provinsi dan juga kabupaten atau kota, maupun di dalam wilayah kawasan strategis nasional, yang mana itu juga meliputi provinsi dan kabupaten atau kota. Kerjasama penataan ruang antar negara, yang mana di dalam ini yang di pasal D-nya ya, huruf A D-nya, itu melibatkan negara lain, sehingga terdapat aspek hubungan antar negara yang merupakan wewenang pemerintah. Yang termasuk kerjasama penataan ruang antar negara adalah kerjasama penataan ruang di kawasan perbatasan negara. Jadi kalau misalkan untuk pengawasan dan juga kerjasama dalam hal penataan ruang di antara wilayah negara, maka itu masuk ke dalam kewenangan dalam pemerintah. Kemudian pemberian wewenang kepada pemerintah dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi dimaksudkan agar kerjasama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama. Jadi kalau misalkan tadi yang terkait dengan kerjasama antar negara, karena memang pemerintah ini yang mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal kerjasama antar negara ya. Jadi itu udah pasti ya, sudah jelas untuk proses penataan ruangnya yang antar negara itu ya mau nggak mau memang diwakili oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kalau dalam hal pemfasilitasan terkait dengan kerjasama penataan ruang antar provinsi, ini dilakukan agar tidak ada belah sebelah atau keinginan dalam yang mana provinsi yang satu ingin lebih mendapatkan manfaat dari penataan ruang tersebut. Karena kan kalau misalkan tidak ada mediasi atau fasilitator, nanti dua provinsi yang bakal menata ruangnya di situ bakalan terkena konflik, sehingga ini bakalan menyusahkan atau malah membuat adanya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Sehingga di sini pemerintah harus andil di dalam menjadi fasilitator terhadap kerjasama penataan ruangan antar provinsi. Jadi itu adalah kewenangan dari pemerintah juga. Kemudian wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional. Di sini di dalam kewenangan yang B-nya, wewenang pemerintah adalah ada 3. Yang pertama, perencanaan tata ruang wilayah nasional. Yang kedua, pemanfaatan ruang wilayah nasional. Dan yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Ya, jadi ada 3 yang harus diingat. Ada perencanaan, pemanfaatan, dan juga pengendalian pemanfaatan. Mulai dari perencanaannya hingga kemudian ke actionnya atau pemanfaatannya, sampai ketika nanti pengawasannya atau pengendaliannya. Ini semua masuk ke dalam kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional. Kemudian di dalam kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, ini terbagi menjadi 4 atau ada 4 kewenangan. Yang pertama, penetapan kawasan strategis nasional. Yang kedua, perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional. Yang ketiga, pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Yang keempat, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Jadi perlu diingat ada 4 kalau untuk yang kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. Yang mana itu meliputi penetapannya dulu, lalu kemudian perencanaannya, kemudian actionnya atau pemanfaatannya, lalu kemudian baru pengendaliannya. Nah, kemudian di pasal 4, di ayat 4 pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dikatakan bahwasanya pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dan huruf D dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Ya. Kalau misalkan dilihat di sini di dalam huruf C dan D itu adalah pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan juga pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Jadi kalau misalnya dilihat, maka ketika ada sebuah
kawasan yang sudah ditetapkan, sudah direncanakan, lalu dalam hal pemanfaatan dan pengendaliannya itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui asas dekonsentrasi dan juga asas tugas pembantuan, maka pemerintah daerah bisa untuk menjadi perpanjangan tangan dari pihak pemerintah pusat, sehingga ini bisa meringankan beban atau meringankan tugas dari pemerintah pusat tersebut. Kemudian kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis, penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dikonsentrasi diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada gubernur dan bupati atau wali kota. Jadi nanti kalau misalkan ada pemberian kewenangannya, maka itu masuknya adalah kepada gubernur kalau misalkan melalui asas dekonsentrasi. Tetapi kalau misalkan melalui asas tugas pembantuan bisa diberikan kepada gubernur dan juga bisa kepada bupati atau wali kota. Kemudian di ayat 5-nya dikatakan, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruangan. Nah, ini yang dimaksud dengan pedoman dari bidang penataan ruang itu mencakup apa aja? Mencakup norma, standar, dan manual dalam bidang penataan ruang. Kemudian yang termasuk standar bidang penataan ruang adalah ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan ruang. Dan yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penataan ruang. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah itu harus menyebarluaskan informasi mengenai satu, rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Yang ketiga, pedoman bidang penataan ruang. Kemudian kewajiban pemerintah yang kedua adalah menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Kalau misalkan kita bicara mengenai penyebarluasan informasi, ini dilakukan dengan banyak cara, yaitu diantaranya melalui media elektronik, media cetak, media komunikasi lain. Nah, ini sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Lalu standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Lalu kemudian standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Jadi demikian untuk masalah kewenangan pemerintah dalam penataan ruang. Tadi sudah kita bahas, yaitu mengenai pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan atau kabupaten kota. Kemudian juga ada pelaksanaannya terkait penataan ruang wilayah nasional dan juga pelaksanaan terkait penataan ruang kawasan strategis nasional. Dan yang keempat adalah kewenangannya ialah kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah sudah kita tonton tadi videonya, kita pelajari mengenai tugas penataan ruang dari negara dan juga kewenangan pemerintah dalam penataan ruang ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan juga memperkaya keilmuan teman-teman semua, terutama terkait dengan hukum tata ruang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.